Surat Al-Kahfi ayat 27 sampai 28 disampaikan, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selainnya. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membacakan, menyampaikan. Apapun risikonya, pahit atau getir atau manis, itu semuanya disampaikan. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan berharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, perintah Allah adalah tabligh. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama, mubaligh, guru itu harus mewarisi kewajiban ini, yaitu tabligh, penyampaian. Makanya sifat dasarnya Rasul, sifat wajibnya Rasul, sodik atau sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nggak boleh, semuanya Rasul itu nggak boleh meninggalkan keempat-empatnya ini. Dan mereka karena fatonahnya, karena sidiknya, berani, nggak takut resiko apa yang akan dihadapi dalam penyampaian itu. Makanya di akhir juz 22 itu ya, di tengah-tengah surat Yasin itu, kalau nggak salah ayat 21 ya, ikutilah Rasul itu yang tidak minta upah kepadamu. Dan banyak para Rasul dalam menyampaikan kalimat Allah, dalam menyampaikan kehendak ketentuan Allah, dimusuhi oleh umatnya. Ada yang dipenjara, ada yang dikejar-kejar mau dibunuh, sampai masuk ke pohon yang terbelah. Waktu berlari ini, melarikan diri ini, tiba-tiba ada pohon besar yang terbelah, lalu beliau masuk. Nah, karena setan menggandoli, mencegah bajunya atau sorbannya atau jubahnya nggak seluruhnya ikut masuk, sehingga waktu pohon itu nggak terbelah lagi, menutup lagi, salah satu ujung dari jubahnya kelihatan dari luar. Akhirnya penduduk rakyat umat yang mengejar tadi yakin bahwa di dalam pohon besar inilah Nabi yang dikejar itu, maka digergaji dan nabinya ikut tergergaji. Nah, begitu itu mereka mempunyai syuja'ah, keberanian untuk menyampaikan walaupun pahit resikonya. Watlu, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad, min kitabi rabbik, la mubadila li kalimatih, enggak akan berubah kalimat Rabbmu itu. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Allah. Memang tubuhnya Nabi itu tergergaji, tubuhnya Nabi dipenjara, tetapi mereka dan semua orang, sebenarnya semua muslim itu nggak ada yang bisa menemukan pelindung selain Allah. Meskipun digergaji, dipenjara begitu itu, mereka enjoy saja, tidak sedih, tidak
putus asa. Kenapa kok begitu itu? Karena tasdik, membenarkan berita Rasul, membenarkan berita yang dibawa oleh Jibril dari Rabbnya. Kalau kita Muslim, membenarkan berita Rasul dari Rabbnya, dari penciptanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di potongan ayat 28 ini ada wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mengikuti kehendak orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Maksudnya dari mengingat kehendak-kehendak Allah, mengingat eksistensinya Allah, dan jangan mengikuti orang-orang yang kami lalaikan itu dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka itu yang lalai, yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah keadaannya melampaui batas. Dilarang, Nabi dilarang ikut norok buntek, kabure cangak. Kemana burung berterbangan maka ikut, kemana angin berhembus ikut. Enggak. Muslim, Nabi itu enggak perlu ikut-ikutan begitu itu. Kalau arusnya ke timur padahal keyakinannya harus ke barat, dilawan, arusnya dilawan. Seharusnya begitu Nabi itu. Dan pengikut Nabi, orang yang Muslim itu harus mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Kata Ibnu Katsir, orang yang mengatakan cinta Nabi tapi tidak ikut Nabi itu cintanya bohong, cintanya gombal. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dulu pas tahun 93-an saya masih remaja, tinggal di masjid, tinggal di empernya masjid begini, ada paimaman begini ya. Yang sana ada ruangan dipakai untuk gudang, yang sini ada ruangan kami tempati bertiga, berempat, berdua, tidur di sini. Kalau nyantai-nyantai ya nyapu-nyapu, ngersik-ngersik masjid, tidurnya di sini begitu. Nah, waktu itu ada mubalik yang menyampaikan masjid sampean ini sudah bagus, kuat, nggak akan perlu perbaikan lagi, sampai 70 tahun lagi nggak akan perlu diperbaiki. Ternyata besoknya ada orang kaya, bosnya pabrik suatu perusahaan, nggak saya sebut, ngomong, Pak, takmirnya umpama namanya Pak Baihaqi, Pak Baihaqi, ini masjidnya perlu perbaikan, ini nggak ada tanda-tanda kelihatan simbolnya masjid, perlu diberi lambang kubah di temboknya yang sini ini, perlu ditempeli tekel, padahal ini sudah kuat gitu, sudah di PC. Itu masih di dalam tanda petik dipaksa oleh seorang jamaah yang kaya begitu. Mungkin banyak nyumbang karena dia jamaah dan kaya mungkin. Nah, begitu tuh takmirnya nggak kuasa menolak, takut kehilangan jamaah. Seringnya di mana-mana, saya nggak menyebut di sini ya, di sana di mana-mana itu kalau ada jamaah kaya yang ngomong selalu sendiko dawuh, biasanya begitu. Nah, di tempat lain juga begitu, ada imam yang fasih, imam salat yang fasih, ada jamaah yang ingin digelir aja, jangan itu saja yang menjadi imam, gantian, mosok dikuasai satu orang saja. Padahal yang dikehendaki menggilir itu, menggantikan itu, tajwidnya kurang tepat. Bersamaan dengan itu dulu tahun 93-an itu ada guru saya yang letkol angkatan laut, guru saya yang lain ada serma angkatan laut, yang letkol ini purnawirawan, mengatakan bahwa seseorang yang tajwidnya baik diimami oleh orang yang tajwidnya kurang baik, itu sholat jamaahnya tidak sah. Saya kaget dan sampai sekarang masih mengganjal di hati. Masa sih sampai nggak sah sholat jamaahnya?
Ternyata tempo hari, beberapa hari yang lalu, saya menemukan channel YouTube Rumah Tajwid. Channel YouTube-nya itu namanya Rumah Tajwid. Nah, ustadznya mengatakan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah, khususnya bagi imam, itu harus dibenahi. Kalau tidak, sholatnya tidak sah, kata beliau begitu. Banyak kesalahan yang dibaca oleh muslim atau khususnya para imam dalam Al-Fatihah. Salah satunya rahim. Rahim dibaca rahim, pakai ha. Nah, maka itu bisa berarti lunak, empuk, merdu, atau susu kambing kurus. Ar-roham itu namanya kambing kurus. Al-marhamu itu artinya salep. Nah, kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca rahim, itu akhirnya maknanya jadi salep, kambing kurus. Atau rahim, rahamu itu susu kental, artinya begitu. Nah, kalau Allah dijuluki bersusu kental, Allah yang susu kental itu kan sangat jauh. Nah, begitu itu beliau menginformasikan bahwa sholatnya tidak sah. Solusinya ya belajar lagi. Belajar itu kewajiban seorang muslim dari lahir sampai meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Enggak ada batasan belajar itu. Enggak kayak kemauannya seseorang itu pengajian terus menerus sampai kapan toh? Yo pengajian terus saya. Begitu itu enggak tahu, mungkin lupa bahwa kewajiban manusia itu mencari ilmu itu sampai meninggal dunia. Salah ucap, rahim menjadi begitu itu, rahim juga menjadi begitu itu. Ada lagi siratal mustaqim. Itu seringnya kita mengucapkan swi. Ada yang si. Kalau siratal mustaqim s pakai s itu ya keliru. Pakai swi itu ya keliru. Kata beliau di channel Rumah Tajwid ini begitu. Yang benar asirat tipis, tapi agak mencocok, agak tipis. Asirat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah begitu. Nah, balik lagi ke sana. Kemauannya orang kaya itu tadi pengen diganti-ganti imamnya, padahal yang ditunjuk menjadi pengganti itu ya nggak tepat begitu itu. Maka di surat Al-Kahfi ayat 28 ini disampaikan komentarnya Ibnu Abbas. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia ini. Kata Ibnu Abbas, dan janganlah kamu memalingkan pandangan dari mereka ke arah orang lain karena mencari teman yang mulia dan kaya sebagai pengganti mereka. Sebelumnya kan disebutkan orang yang beribadah di pagi, di sore itu keadaannya kumel, kusut, kepalanya kusut, kulitnya bau, ada yang hanya memiliki satu pakaian saja. Tetapi Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar dalam mendampingi mereka, menyertai mereka. Zikir pagi, zikir sore, beribadah sepanjang waktu itu Rasulullah diutus, diperintahkan untuk sabar. Tetapi ada permintaan dari orang kaya itu, Rasulullah disuruh nggak ngereken kepada orang-orang yang ahli ibadah, meskipun miskin itu tadi, tapi miskin itu tadi. Nah, perintah Allah nggak boleh. Nah, kata Ibnu Abbas, jangan mencari teman mulia dan kaya sebagai pengganti ahli ibadah itu. Larangan dari Allah untuk pejabat, untuk takmir atau untuk mubalik
itu jangan berpaling kepada orang kaya, meninggalkan orang miskin yang soleh. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk berlaku adil dan berlaku tegas untuk menegakkan syariat Allah.